Dipahami dalam arti terluasnya, analisis kebijakan dapat dilacak ke satu titik evolusi masyarakat di mana pengetahuan tentang dalam proses kebijakan secara sadar dibuat, sehingga dapat memungkinkan dilakukannya pengujian secara eksplisit dan reflektif terhadap kaitan antara pengetahuan dan aksi. Yang umumnya dipercaya bahwa perkembangan prosedur untuk menganalisis kebijakan publik berhubungan dengan pertumbuhan peradaban yang relatif tiba-tiba dari suku atau bangsa-bangsa yang memiliki kebebasan laut yang luas dan ekspansi serta diferensi peradaban kota dalam sejarah dunia. Dengan begitu, analisis kebijakan yang terspesialisasi menyertai perubahan di dalam organisasi sosial yang diikuti dengan bentuk baru teknologi produksi dan pola pemukiman menetap. Kode Hammurabi merupakan contoh dokumen kuno dari upaya sadar untuk menganalisis kebijakan publik. Ditemukannya di Mesopotamia pada abad 21 sebelum Masehi. Kode ini menghasilkan fakta-fakta tentang politik dan pemerintahan. Kode ini juga ditulis oleh penguasa Babilonia pada abad 18 sebelum Masehi. Mengekspresikan keinginan untuk membentuk ketertiban publik yang bersatu dan adil. Kode ini mencantumkan persyaratan-persyaratan ekonomi dan sosial untuk suatu permukiman urban yang stabil di mana hak dan tanggung jawab didefinisikan menurut posisi sosial. Kode ini mencangkup prosedur kriminal, hak milik, perdagangan, hubungan keluarga dan perkawinan, deni kesehatan, dan akuntabilitas publik. Ahli nujum kitab undang-undang Mesopotamia kuno dapat dipandang sebagai jawaban dari pertumbuhan kompleksitas pemukiman kota yang tetap dan terhadap pola baru organisasi sosial yang dirancang untuk distribusi komoditas dan pelayanan, penyimpanan dokumen, dan pemeliharaan keamanan dalam negeri dan pertahanan luar negeri. Ahli nujum, atau spesialis simbol untuk meminjam istilah Laswell, seperti ini, bertanggung jawab pada peramalan tentang akibat dari kebijakan-kebijakan, misalnya, pada musim panen atau waktu perang. Meskipun cara utama untuk menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan menurut standar masa kini tidaklah ilmiah, karena analis menggunakan mistik, upacara ritual, dan ilmu klinik untuk meramalkan masa depan, prosedur demikian untuk sebagian tergantung pada kejadian yang diperoleh melalui pengalaman. Rekomendasi kebijakan, apakah dihasilkan tenaga dalam, mistik, atau pemurnian ritual, pada akhirnya diuji pada tingkat pragmatis. Karena itu, otoritas dari penghasil pengetahuan yang khusus di zaman kuno tersebut untuk sebagian didasarkan pada apakah saran-saran yang diberikan menghasilkan kebijakan yang lebih baik, tidak sekedar pada prosedur dengan cara apa saran-saran tersebut dihasilkan. Ekspansi dan diferensiasi secara bertahap peradaban kota sepanjang abad pertengahan berlangsung dengan diikuti oleh struktur okupasi yang terspesialisasi. Berbagai kelompok spesialis kebijakan diangkat oleh para pangeran dan raja untuk memberikan saran dan bantuan teknis pada bidang di mana penguasa kurang mampu membuat keputusan yang efektif, keuangan, perang dan hukum. Revolusi industri terjadi pada bagian terakhir abad 19. Produksi pengetahuan yang relevan dengan kebijakan menjadikan aktivitas yang relatif otonom dengan prosedur khasnya sendiri dan dipisahkan kepentingan dan kecurigaan politik sehari-hari. Abad revolusi industri merupakan abad pencerahan. Periode kepercayaan tentang manusia melalui ilmu dan teknologi menjadi lebih dominan dalam mengambil kebijakan. Lenyapnya sihir, mistik dan spiritualisme diproduksinya pengetahuan yang relevan dengan kebijakan menurut ukuran empirisme dan metode ilmiah. Pada tahun 1850, John Mackenzie,
Sekretaris National Philanthropic Association Inggris Raya, menyerahkan suatu proposal penelitian kepada London Statistical Society meminta DNU untuk melakukan studi empiris tentang jumlah kotoran kuda yang terdapat setiap harinya di jalan metropolis. Proposal tersebut secara tegas tetapi sopan ditolak dengan alasan bahwa masalahnya terletak di luar prioritas DNU dari lembaga tersebut. Kasus mengenai transaksi yang berlangsung pada satu dari pusat studi kebijakan abad ke-19 di Eropa menggambarkan masih jauhnya proses bagi empirisme dan metode kuantitatif untuk diterima. Tetapi insiden tersebut juga merupakan titik perubahan sikap yang fundamental tentang pengetahuan yang muncul pada abad ke-19. Pada periode ini perhatian terhadap pengumpulan fakta secara sistematis dapat diilustrasikan dengan beberapa cara. Misalnya dengan pengembangan statistik dan demografi sebagai bidang spesialisasi keduanya didirikan tahun 1830-an, memainkan peranan dalam mengarahkan orientasi baru pada produksi pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Pada masa itu mulai bermunculan lembaga-lembaga yang memperhatikan secara khusus pada pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Lembaga-lembaga tersebut diorganisir oleh para bankir, ilmuwan, industrialis yang berusaha mengganti cara berpikir lama dalam menghadapi masalah sosial dengan metode baru yang lebih sistematis. Pada abad ini, metode untuk menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan secara telah mengalami transformasi yang besar, tidak lagi ditentukan menurut kesesuaian otoritas, ritual dan prinsip-prinsip filsafat, tetapi dinilai berdasarkan konsistensinya dengan observasi empiris. Sampai pertengahan abad ke-19, khususnya di Inggris, stabilitas dan kontrol politik secara cepat berkembang sebagai konsekuensi dari pemerintahan partai tunggal, legislatif di bawah kontrol eksekutif, dan pembangunan identitas umum di antara mereka yang terlibat dalam kekuasaan ekonomi, sosial dan politik. Secara signifikan, kurang lebih setengah abad sebelum revolusi industri, stabilitas politik dikaitkan dengan instabilitas sosial yang sangat besar. Ketidakseimbangan antara dunia politik dan sosial menjadi penting untuk memahami pertumbuhan penelitian empiris, kuantitatif, dan yang relevan dengan kebijakan pada abad berikut. Pada abad ke-19 produksi pengetahuan yang terspesialisasi didorong oleh perhatian terhadap masalah-masalah praktis ketika itu seperti yang didefinisikan oleh kelompok-kelompok sosial yang dominan. Para pimpinan pemerintahan, kapitalis, dan manajer pada sistem perusahaan yang baru tumbuh memerlukan informasi yang memungkinkan diperluasnya kontrol terhadap lingkungan manusia dan alam. Pada tahun-tahun setelah Perang Dunia II, salah satu usaha sistematis yang pertama untuk mengembangkan orientasi kebijakan yang khusus di dalam disiplin ilmu sosial terdapat dalam sebuah buku yang berjudul The Policy Sciences Recent Development in Scope and Method, 1951, dengan ilmuwan politik Daniel Lerner dan Harold de Laswell. 28 ilmu kebijakan tidak dibatasi oleh tujuan teoritis ilmu, tetapi juga memiliki orientasi praktis yang mendasar. Pertengahan tahun 1970-an tuntutan awal Laswell agar ilmu sosial memberi tempat pada orientasi kebijakan telah begitu melembaga. Masing-masing disiplin dalam ilmu sosial telah menetapkan organisasi khusus yang melakukan penelitian kebijakan dan terapannya yang saling berkaitan, termasuk organisasi studi kebijakan, ilmu politik, masyarakat untuk studi masalah-masalah sosial, sosiologi, dan masyarakat untuk studi psikologi pada isu-isu sosial, psikologi. Pada tahun 1980, proses pelembagaan dilaksanakan satu tahap berikutnya dengan menciptakan perkumpulan profesi antar disiplin seperti Association for Public Policy and Management, meliputi ilmu ekonomi dan politik, dan Society for Socioeconomics, meliputi sosiologi dan ilmu ekonomi. Hal yang paling berlawanan antara abad 19 dengan abad 20 tidak terletak pada metode yang menghasilkan ilmu pengetahuan dan yang relevan dengan kebijakan.
Selama 200 tahun terdapat perkembangan yang relatif stabil di dalam penggunaan metode empiris dan analitis untuk menghasilkan informasi yang bernilai potensial bagi pembuat kebijakan. Perkembangan tersebut bersamaan dengan perkembangan teknik-teknik pengumpulan data, agregasi, dan penyimpulan data empiris. Perkembangan penelitian kebijakan yang cepat pada abad 19 terjadi di dalam konteks sosial yang lebih merupakan penggabungan daripada jaringan-jaringan kerja khusus untuk produksi, kritik, dan pendistribusian ilmu pengetahuan yang dikembangkan selama abad 20. Masyarakat pasca industri yang merupakan perpanjangan dari pola-pola pembuatan kebijakan dan organisasi sosial masyarakat agaknya memiliki ciri-ciri yang terkait langsung dengan evolusi sejarah dan kepentingan analisis kebijakan. 1. Pemusatan ilmu pengetahuan teoritis. 2. Penciptaan teknologi intelektual yang baru. 3. Meluasnya kelas ilmu pengetahuan. 4. Perubahan dari barang ke pelayanan. 5. Instrumentalisasi ilmu. 6. Produksi dan penggunaan informasi. Terdapat sedikitnya dua cara utama untuk menjelaskan evolusi sejarah analisis kebijakan dari dulu hingga saat ini. Menurut salah satu pendekatan, bimbingan teknokratis, pengetahuan kebijakan adalah sumber daya langka yang kepemilikannya dapat meningkatkan kekuatan dan pengaruh analis kebijakan yang profesional. Pendekatan yang lain, konseling teknokratis, sebaliknya menyatakan bahwa peran utama analis kebijakan adalah untuk mengesahkan keputusan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan. Apapun keputusan akhir terhadap kontroversi tersebut, adalah jelas bahwa lingkungan masyarakat pada saat ini dan masalahnya telah berubah secara dramatis. Usaha-usaha untuk mengembangkan prosedur yang baru dan lebih baik untuk hasil informasi yang akan memberi sumbangan kepada resolusi permasalahan publik bukanlah semata-mata tugas intelektual ataupun tugas ilmiah, tetapi pada dasarnya bersifat politis. Analisis kebijakan melekat di dalam proses politik yang merefleksikan konflik nilai dari beberapa kelompok masyarakat yang memperjuangkan visi mereka sendiri tentang pengembangan sosial.